Wah, apa cerita? Sehat dompet kalian? Cemana rasanya? Aku tahu kalau pertengahan bulan kayak gini, dompet kalian masih bunyi jangkrik kan? Selamat datang di momen paling sakral setahun sekali. Saat dimana saldo ATM nampak ganteng kali, gendut, montok. Tapi cuma bertahan 2 kali 24 jam. Habis itu, kembali ke setelan pabrik. Kere hore. Kita bicara soal THR, tunjangan hari raya. Tapi kalau nengok kelakuan kalian yang borosnya nggak ada obat, singkatannya cocok kita ganti jadi tunjangan hanya rumor. Numpang lewat doang, Wak. Masuk pagi, besok udah dijemput paksa sama debt collector, Shopee Pay Later, sama cicilan kalian yang nunggak 3 bulan. Tiap tahun lagunya sama, kaset kusut. Begitu THR cair, otak kalian langsung traveling kemana-mana. Lari ke mall, lari ke leasing motor, beli tiket mudik, lari ke pegadaian buat dubus dosa. Ujung-ujungnya apa? Pas lewat lebaran, dompet kalian tinggal bonstrok belanjaan. Makan sambil merenung, kemana perginya duit jutaan kemarin? Padahal ya Wak, kalau kalian tahu sejarah aslinya, merinding bulu kudut kalian. THR itu barang mewah. Didapetinnya bukan karena bos kalian itu baik hati macam malaikat, tapi didapetin pakai keringat, darah, dan aksi mogok masal buruh di zaman dulu. Penasaran kalian? Simpan dulu link belanja online shop kalian itu. Pasang kuping baik-baik. Kita bedah tuntas sejarah THR sampai jadi ajang pamer harta zaman now. Oke Wak, sebelum kita lanjut ke dagingnya, aku yakin kali kalian klik video ini bukan karena gabut, tapi karena kalian mau upgrade wawasan kan? Wak, kalian itu beda level, tahu kan maksudku? Yang hobinya cuma nonton joget-joget 15 detik, dapat informasi sepotong-sepotong, giliran dajak mikir panjang sikit, susah fokus. Nah, karena kalian bukan kaum informasi micin kayak gitu, buktikan kalau kalian itu emang pasukan cerdas. Sekarang, hantam dulu tombol subscribe yang merah itu sekarang. Pukul sekalian loncengnya sampai bunyi. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan informasi daging yang dibahas santai, tajam, dan pastinya pakai logika waras ala si Davi. Udah dipijit? Mantap, kita lanjut. Berputar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. Sebelum masuk ke buku sejarah, kita kuliti dulu kelakuan absurd manusia plus 62 jelang lebaran dan puasa. Bisa kalian lihat di videoku yang sebelumnya. Linknya kucantumkan di pojok kanan atas. Ada data menarik nih dari OJK dan Pegadaian. Tiap tahun, grafik transaksi gadai itu selalu naik tajam pas mau puasa dan lebaran. Kalian tahu kenapa? Bukan buat modal usaha dagang takjil, Wak. Itu kombur aja. Kebanyakan orang gadai barang itu buat survival gengsi. Ini siklus setannya. Dengar ya. Bulan puasa baru jalan seminggu. BPKB motor, laptop kerja, sampai mas kawin istri, semua sekolah dulu di Pegadaian. Buat apa? Buat beli baju baru, buat beli kue nastar yang harganya gak masuk akal, sama buat beli untuk bukaan puasa. Nah, pas THR cair H-7 lebaran, itu duit bukannya ditabung, tapi ludes buat nebus balik barang-barang tadi. Jadi intinya apa? Nol besar. Kalian cuma muter-muterin duit biar nampak kaya di mata tetangga, sama untuk kasih makan ego kalian. Capek kali pun nengoknya. Terus ada lagi penyakit renovasi impulsif. Kalian perhatiin tetangga kiri kanan kalian. Puasa baru dapat 10 hari, depan rumah udah numpuk pasir sama semen. Tiba-tiba ganti pagar, ganti keramik teras, cat pulang dinding yang sebenarnya masih bagus. Alasannya klasik, nanti malu kalau ada tamu datang. Wak, tamu itu datang mau silaturahmi, mau maaf-maafan, mau makan rendang, bukan mau inspeksi mendadak properti macam petugas pajak. Kalian paksalin renovasi rumah pakai uang THR, giliran atap bocor di dapur gak dibenerin. Yang penting teras glowing. Ini namanya gorden Spanyol atap tembung. Luarnya paten, dalamnya hancur lebur. Sadar sikit lah. Oke, sekarang kita serius sikit.
Kita tarik mundur waktu ke tahun 1951. Indonesia waktu itu masih bayi, baru merdeka seumur jagung. Ekonomi lagi bengek, inflasi gila-gilaan. Waktu itu Perdana Menterinya Bapak Sukiman Wiryo Sanjojo dari Partai Masyumi. Ingat nama ini ya, Sukiman. Di tahun 1951, Kabinet Sukiman ini punya ide brilian, tapi pilih kasihnya minta ampun. Beliau mencetuskan program namanya Hadiah Lebaran. Catat ya, namanya masih hadiah, belum tunjangan. Berapa besarannya? Waktu itu sekitar Rp125 sampai Rp200. Alah, sedikit kali loh. Jangan salah kau. Zaman segitu, duit segitu udah bisa beli sapi, Wak. Bisa beli tanah kaplingan. Tapi, ada tapinya. Duit enak itu cuma dikasih buat pamong praja. Tahu kalian pamong praja? Itu PNS alias aparatur sipil negara atau ASN kalau bahasa sekarangnya. Tujuannya apa? Jelas politis, biar PNS seneng dan dukung terus kabinetnya Parsukiman. Semacam uang pelicin legal lah. Lah, terus nasib kaum buruh cemana? Nasib petani, nasib kuli panggul, nasib karyawan swasta. Zong wa, kosong. Mereka cuma bisa gigit jari, nengok PNS belanja baju baru, beli secerutu, makan enak. Padahal harga beras waktu itu lagi naik gila-gilaan. Kalian bayangin sakit hatinya. Kerja sama capeknya, keringet sama asimnya. Tapi yang dikasih duit kaget cuma abdi negara. Ini diskriminasi jalur resmi paling sakit dalam sejarah perburuhan kita. Nah, buruh zaman dulu itu beda mentalnya sama buruh zaman sekarang. Melihat ketidakadilan itu, kaum buruh yang waktu itu dimotori sama SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, ini organisasi buruh paling gahar, paling mentiko di zamannya, mereka nggak tinggal diam. Tanggal 13 Februari 1952, terjadi aksi mogok kerja massal. Ribuan buruh turun ke jalan. Pabrik berhenti, ekonomi lumpuh. Tuntutan mereka simpel, tapi tegas. Pemerintah harus kasih tunjangan hari raya buat semua pekerja. Mau swasta, mau negeri, kami juga mau makan enak pas lebaran. Pemerintah ketar-ketir, Wak. Takut revolusi sosial. Akhirnya pelan-pelan tuntutan itu dikabulkan. Tapi prosesnya lama, alot macam daging rendang yang dimasak setelah matang. Awalnya cuma himbauan doang. Bos-bos perusahaan banyak yang bandel, pura-pura jadi budak. Gak wajib kok, cuma himbauan, kata bos-bos pelit itu. Barulah di era Orde Baru, tepatnya tahun 1994, keluar aturan Sakti Mandraguna. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 4/1994. Catat nomor ini. Di situ ditegaskan, THR itu wajib hukumnya. Kalau perusahaan udah untung, karyawan kerja udah di atas 3 bulan, wajib dapat THR. Jadi, Wak, duit THR yang kalian pakai buat check out keranjang Shopee itu adalah hasil perjuangan buruh yang teriak-teriak di jalanan panas tahun 50-an. Hormati duit itu, jangan dibakar buat hal gak guna. Sekarang kita masuk ke bagian psikologi. Kenapa orang kita kalau dapat THR, otaknya langsung korslet? Nggak ada tuh kepikiran, wah dapat 5 juta, bisa nih buat modal jualan cilok. Nggak ada. Yang ada, wah dapat 5 juta, bisa nih DP NMAX biar nampak paten untuk mudik. Ini ada hubungannya sama mentalitas kere-hore dan didoret effect. Efek didoret itu gini, Wak. Kau beli satu barang baru, tiba-tiba kau merasa barang lain di sekitarmu jadi jelek. Jadi kau beli lagi yang baru, terus sampai miskin. Contoh, beli sepatu baru pakai THR. Terus nengok celana, kok buluk, beli celana baru. Terus nengok motor, kok butut, ganti stiker atau modif, nggak siap-siap. Ditambah lagi budaya mudik kita yang udah bergeser maknanya. Dulu mudik itu tujuannya suci, silaturahmi, cium tangan orang tua, ziarah kubur. Sekarang mudik itu ajang flexing, Wak. Pamer kesuksesan semu di kampung halaman, biar kalian dianggap sukses di kota. Kok terlalu peduli kali kalian sama omongan orang? Ini data lu, Wak.
setiap menjelang lebaran, rental mobil itu selalu rame. Karena kalian rela sewa mobil rental, Innova Ribbon, Pajero, sejuta lebih. Alasannya macam-macam kali loh. Ada yang supaya lebih irit kalau dipakai mudik karena keluarganya banyak yang mudik. Kalau itu aku setuju, Wak. Karena memang kalau menjelang hari raya, tiket-tiket transportasi bisa naik berkali-kali lipat. Tapi ada loh, Wak, yang cuma biar pas masuk gang kampung orang-orang bilang, wow, si Tagor udah sukses di Jakarta. Padahal di Jakarta si Tagor makannya mie instan tiap akhir bulan. Tinggalnya pun dikontrakan 3x6, dah gitu nunggak pula 2 bulan. Tidur pakai kipas angin bunyi kletek-kletek. Belum lagi kebiasaan buat para perempuan rela sewa handphone boba 3, Wak. Lain kali lah barang tuh. Terus bagi-bagi amplop, salam tempel. Ini juga racun. Kalian paksain kasih ponakan duit biru-biru. Padahal duit pegangan balik ke Jakarta udah tipis. Kenapa? Karena gengsi. Takut dibilang pelit, takut dibilang gagal merantau. Ini cuma setahun sekali berbagi itu baik. Betul, Wak, aku percaya itu. Berbagi itu baik dan anjurkan dalam agama. Tapi jangan kalian paksa kalau kalian memang udah ngepas sekali dan gak berlebih. Inilah mentalitas yang dibentuk nenek moyang kita. Mental feodal, mentalitas inlander yang dipelihara penjajah dulu. Merasa harga diri itu ditentukan dari apa yang nempel di badan, bukan apa yang ada di isi kepala atau rekening tabungan. Nah, ini bagian paling krusial. Pasang mata sama telinga kalian lebar-lebar. Jangan sampai nyesal pas H+7 lebaran. Wah, ingat ya, aku ini bukan pakar keuangan yang sok-sok kasih saran bisnis. Apalagi aku nggak punya sama sekali sertifikat sebagai konsultan keuangan. Tapi kita hitung-hitungan ini pakai logika sehat. Ingat ya, Wak, pakai logika sehat dan realistis. Kita hitung pakai kertas buram. Anggaplah kalian kerja di Jakarta, Bekasi, atau Karawang. Gaji UMR plus lembur dikit dapatlah 5,5 juta. Bulan ini kalian dapat jackpot. Gaji 5,5 juta plus THR 5,5 juta. Total 11 juta rupiah masuk rekening. Wih, ngeri kali bah. Serasa Sultan Brunei kalian kan? Mata langsung hijau nengok angka 8 digit. Disinilah setan mulai berbisik. Sewa mobil, Wak. Beli iPhone baru. Open BO. Stop. Tampar pipi kalian. Ingat rumus si Davi. Pisahkan dana hidup versus dana pamer. Dari 11 juta itu, 5,5 juta gaji bulanan jangan disentuh. Haram hukumnya. Itu buat bayar kontrakan, listrik, makan bulan depan. Kalau itu kalian pakai buat gaya, siap-siap makan promak pas balik ke kota. Yang boleh kita otak-atik cuma 5,5 juta uang THR. Kita bedah buat 2 nasib ya. Skenario 1, kaum single atau bujangan, calon juragan. Buat kalian yang masih sendiri, belum ada tanggungan anak bini, THR 5,5 juta itu privilege, Wak. Jangan kalian sia-siakan buat hal maksiat atau judi slot. Dengar hitungan aku biar kalian jadi orang kaya. Mudik hemat 1 juta. Naik bis atau travel pool to pool. Masih dapat tiket 500.000 sekali jalan kalau booking jauh hari. 2. Salam tempel dan ortu 2 juta. Kasih mamak 1,5 juta. Cium kakinya. Itu investasi langit paling manjur. Sisanya 500.000 buat ponakan receh-receh. 3. Gaya dikit 500.000. Beli baju baru 1 setel cukup. Sisanya ada 2 juta rupiah. Ditambah sisa gaji kalian yang aman tadi, kalian punya peluru dingin. Daripada habis buat foya-foya, 2 juta ini jadikan modal usaha. Balik ke kota, kalian bisa buka reseller sepatu. Beli rombong kecil buat jualan sosis bakar depan kosan. Atau tabung buat DP rumah masa depan. Jadilah bujangan bermartabat, bukan bujangan yang habis lebaran ngutang pulsa sama kawan. Skenario 2, kepala keluarga. Tim rental mobil versus tim logika. Nah, ini buat para bapak. Godaan terbesar kalian saat pegang 11 juta adalah rental mobil biar dianggap sukses. Coba kita hitung bodoh-bodohan ya. Sewa Avanza atau Xenia pas lebaran minimal 600.000 per hari. Minimal lepas kunci 7 hari. 4,2 juta melayang cuma buat sewa mobil. Belum bensin, belum tol, belum parkir liar. Total bisa habis 6 juta cuma di jalan. Minus
THR kalian kurang, gaji bulanan kepake, pulang mudik gak ada BPKB lagi. Solusi cerdas, naik motor, touring keluarga. Nggak usah gengsi, motor itu kendaraan rakyat. Asalkan anak cuma 1 atau 2 masih kecil, sikat naik motor. Tapi ingat, nyawa anak bini di boncengan. Dari THR 5,5 juta tadi, sisihkan 1 juta buat servis total si kuda besi. Motor sehat, hati tenang. Sisa THR 4,5 juta. Kemana nih? Bensin dan makan di jalan PP 1 juta. Angpau ortu mertua 1,5 juta. Receh bocil 500.000. Masih sisa 1,5 juta, Wak. Duit ini bisa kalian pakai buat apa? Tambahan modal bini jualan kue kering. Beli emas mini buat tabungan anak sekolah. Atau simpan buat emergency fund. Lihat bedanya. Tim rental mobil 11 juta ludes, minus. Balik ke kota bawa utang. Makan mie instan, ribut sama bini. Tim motor cerdas 11 juta sisa banyak. Motor jadi enak dipakai kerja lagi. Punya modal usaha, mertua senang. Pilih mana kalian? Mau nampak kaya 3 hari tapi menderita 30 hari? Atau nampak sederhana tapi dompet tebal dan punya masa depan? Dah lah, capek aku ngomel panjang lebar. Mulut pun udah berbusa ini. Intinya satu, THR itu rejeki, jangan jadi musibah. Jangan sampai H-1 lebaran kalian gayanya kayak Sultan Brunei. Tapi H+7 lebaran kalian udah update status galau di WA, info loker Gans, atau pinjam dulu 100. Malu-maluin keluarga aja. Jadilah manusia merdeka, Wak. Merdeka dari gengsi, merdeka dari hutang konsumtif. Biar hidup kalian tenang, gak dikejar-kejar tagihan. Sekarang jujur sama aku di kolom komentar. THR tahun ini mau kalian pakai buat apa? Bayar hutang pinjol dan cicilan, beli baju lebaran full set, modal nikah kalau ada calonnya, kalau nggak ada ya nasib. Atau hura-hura sampai miskin lagi. Tulis di bawah, gak usah malu. Yang komennya paling jujur dan paling ngenes, aku doain rezekinya lancar jaya. Ingat, Wak, tonton juga videoku yang lain, Wak, biar makin mantap wawasan kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga kalian. Jangan lupa, Wak, jangan makan minum di siang hari kalau lagi puasa. Aku si Davi, salam akal sehat, ciao.